Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Agustina dengan NIM 19210231. Pada kesempatan hari ini akan menjelaskan analisis kesalahan berbahasa Indonesia. Pembahasan yang pertama adalah kesalahan berbahasa dapat disebabkan oleh yang pertama, kesalahan interlingual disebabkan oleh intervensi atau tekanan bahasa pertama terhadap bahasa kedua. Contohnya, ketika kita berbahasa Indonesia masih dipengaruhi oleh logat, oleh bahasa daerah kita masing-masing. Kemudian yang kedua, kesalahan intralingual adalah kesalahan akibat perkembangan kesalahan berbahasa bersumber dari penguasaan bahasa B2 yang belum memadai. Yang ketiga, kesalahan ambigu adalah kesalahan berbahasa yang merefleksikan kesalahan interlingual dan kesalahan intralingual. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan komponen bahasa dan konsisten bahasa, wilayah kesalahan berbahasa dibedakan menjadi 4. Yang pertama, kesalahan tataran fonologi. Yang kedua, kesalahan tataran morfologi dan sintaksis. Ketiga, kesalahan tataran semantik dan kata. Keempat, kesalahan tataran wacana. Contoh-contoh kesalahan berbahasa yang pertama adalah dilihat dari tataran fonologi, fonem, diftong, kluster, dan pemenggalan kata. Contohnya, seperti fonem I kita ganti menjadi E, menjadi Indonesia, itu adalah salah. Kemudian fonem E diganti menjadi E, fonem E diucap menjadi E. Contoh, membaca, menulis, melihat, dan memakan. Itu merupakan contoh kesalahan berbahasa dilihat dari tataran fonologi. Kemudian, kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi adalah analisis kesalahan berbahasa. Tataran morfologi menganalisis kesalahan tentang pembentukan kata yang menyimpang dari kaidah tata bahasa Indonesia. Kemudian, di sini contohnya adalah dipungkiri atau dimungkiri. Saya yakin sebagian besar dari kita pasti pernah mendengar kata dipungkiri, dipungkiri dan dimungkiri. Tapi dari dua pilihan di atas mungkin lebih tepat karena dasarnya adalah kata mungkir. Kata mungkir diserap dari bahasa Arab mungkir. Kalau masalah arti, mungkin kata mungkir adalah tidak menempati atau menyangkal. Tetapi saat dipakai menjadi imbuhan, kenapa menjadi dipungkiri? Itu adalah sesuatu yang salah. Seharusnya yang tepat adalah kata memungkiri, bukan dimungkiri. Kemudian yang kedua, kita lihat gambarnya. Di mana? Kata di mana? Di mana di sini seharusnya digunakan saat menanyakan suatu tempat dan kata hubung yang menyatakan tempat. Tetapi di sini tidak menggunakan fungsi kata sesuai dengan yang dimaksudkan. Kemudian yang ketiga, Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-67. Ini merupakan kesalahan berbahasa. Seharusnya yang benar adalah selamat ulang tahun ke-67 Republik Indonesia, semoga panjang umur. Dan di sini juga ada gambar Mabes Polri. Kita harus dewasa, tak kaitkan persoalan individu jadi persoalan institusi. Kita dan kami terkadang dianggap sama meskipun artinya berbeda. Namun, saya kerap menemukan penggunaan kita dalam sebuah kalimat namun maksud penuturnya adalah kami. Kalau tidak percaya, lihat gambar yang tadi. Lihat gambar ini. Apakah kita semua membaca tulisan dari koran tersebut? Ini merupakan anggota markas besar kepolisian RI.
Tentu maksud Pak Polisi ini, dia dan koleganya di kantor pusat kepolisian itu harusnya merujuk pada kata kami. Entah karena biasa atau khawatir dikira eksklusif, terpilihlah kata kita, bukan kami. Kita merajuk pada pronomina persona pertama jamak yang berbicara bersama dengan orang lain termasuk diajak bicara. Kami pronominal yang berbicara bersama dengan orang lain. Saya dan yang lain tak termasuk kamu dan tidak termasuk orang yang diajak bicara. Sementara kita menyertakan lawan bicara, saya, kamu, dan yang lainnya. Mengutip dari Ivan Lanin, perihal kita inklusif dan kami eksklusif. Kita itu inklusif dan kami eksklusif. Ini masuk ranah linguistik dengan istilah klusivity atau klusivitas. Klusivitas lumrah tersuak pada bahasa dalam rumpun Austronesia termasuk bahasa kita. Jadi seharusnya jika Pak Polisi ini menggunakan kata kami, maka akan lebih tepat. Kemudian yang kelima, karut marut versus carut marut. Carut marut berarti perkataan yang keji, berkata kotor atau bersumpah serapah. Seharusnya diganti dengan karut marut. Kemudian ada sosial media versus media sosial. Sebenarnya ini contoh yang sederhana. Penyerapan istilah asing tentu mengikuti kaidah bahasa yang jadi penyerap. Untuk konteks ini berlaku hukum TM dan MD, menerangkan, diterangkan, dan diterangkan, menerangkan. Terjemah sosial media tentunya media sosial, bukan sosial media. Media adalah rupa dari menerangkan dan sosial adalah rupa dari diterangkan. Artinya media sosial itu adalah media untuk seseorang atau kelompok bersosial dengan orang lain. Lalu bagaimana dengan sosial media? Dari 6 contoh di atas, beberapa seringkali menemukan di media massa entah cetak atau media elektronik. Media massa punya peran besar dalam menyebarluaskan salah kaprah ini. Coba bayangkan, beberapa contoh di atas itu cuplikan dari media massa atau merek terkenal. Maka, orang banyak akan menganggap itu yang benar. Kalau sudah demikian, maka setiap pelanggan atau pembaca media itu akan mengulang kesalahan itu kembali. Masih mending kalau si pengulang bukan tokoh atau orang terkenal. Bagaimana kalau orang terkenal, tokoh publik atau pesohor selebritas, maka mereka akan mengulang kesalahan para media massa dan merek terkenal itu. Kesalahan semakin kaprah atau lazim dan berjamaah. Apalagi ada anggapan sesuatu yang sering atau banyak dipakai itu berarti benar. Semakin repot kita, khususnya orang bahasa. Saya berharap dari analisis ini menjadi ajakan untuk mengamati kembali gaya berbahasa Indonesia kita selama ini. Selama kesalahpahaman itu digunakan dalam ragam cakap atau tak resmi, saya rasa masih dimaklumi. Bagaimana jikalau dalam bahasa resmi? Terima kasih.